Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena pada saat ini kita masih bisa hidup tenang, masih bisa hidup nyaman, dan barusan kita sudah mengisi kebutuhan kita. Kita sudah makan dalam keadaan enak, tenang, nyaman, aman. Bayangkan saudara-saudara kita yang sekarang dibombardir oleh Israel. Palestina sekarang hampir dikuasai, dan tanda kehancuran dunia sudah semakin dekat, yaitu dengan dibakarnya Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim dari Irak hijrah ke Palestina. Dia menikah dengan Siti Saroh. Dari Siti Saroh dia mempunyai putra yang bernama Ishak. Dari Siti Hajar dia mempunyai putra Ismail. Dan bagi Ishak dibikinkan Masjidil Aqsa di Palestina. Dan bagi putranya yang bernama Ismail dibikinkan Masjid Haram, Masjidil Haram. Jadi antara Masjid Aqsa dan Masjidil Haram itu adalah peninggalan dari Nabi Ibrahim. Rasulullah bersabda, tanda kehancuran dunia nanti apabila Masjidil Aqsa sudah hancur, maka di sanalah pertanda kehancuran dunia semakin dekat. Dan sekarang kita melihat sendiri di medsos bahwa Masjidil Aqsa sekarang itu sudah dihancurkan dan sudah dibakar. Pemuda-pemuda Yahudi sudah mulai menggali lubang, dijadikan terowongan, tujuannya supaya ambruk. Nanti setelah ambruk akan berdiri kerajaan Haikal Sulaiman. Karena orang-orang Yahudi punya anggapan bahwa istana Nabi Sulaiman terkubur di bawah Masjidil Aqsa. Nanti kalau Masjidil Aqsa sudah hancur, maka akan didirikanlah Haikal Sulaiman. Sedangkan menurut mereka Sulaiman adalah nenek moyang mereka. Tetapi dalam sabdanya Rasulullah, nanti kehancuran dunia itu apabila Masjidil Aqsa sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi, maka di sanalah pertanda semakin dekat kehancuran dunia. Ya, alhamdulillah kita tenang, nyaman. Jumlah penduduk di muka bumi itu 4 miliar dan 360 juta itu adalah orang Islam. Pertanggungan jawab di hadapan Allah bagaimana 360 juta umat Islam ternyata tidak bisa mempertahankan masjidku, kata Allah, sampai Masjidil Aqsa itu dibakar habis oleh musuh-musuh Allah, yaitu Yahudi. Bagaimana pertanggungan jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sebagai orang Islam, sebagai sikap solidaritas, kita hanya bisa sujud di hadapan Allah. Kita hanya bisa sujud, ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sekarang tertindas. Nanti kalau seandainya datang pertolongan Allah sehingga Palestina terbebas dari penjajahan Yahudi, maka dunia ini semakin panjang. Belum waktunya, masih jauh. Tapi kalau sekarang sudah hancur Masjidil Aqsa, maka tunggu iqtarabatis sa'atu wan saqal qamar, semakin dekatnya sangat-sangat di mana bulan itu akan terpecah, artinya akan terjadi kehancuran dunia.
Dan saat ini kita sekarang berada di akhir zaman. Mengenai kapan berakhirnya zaman kita tidak mengetahui. Tapi saat ini kita berada di akhir zaman. Dan akhir zaman itu ditandai dengan pergantian para nabi. Dulu waktu zaman Nabi Nuh tidak ada diganti dengan nabi berikutnya. Ganti lagi, itu adalah zaman. Dan sekarang Rasulullah itu berada di akhir zaman. Bahwa Rasulullah bersabda, Allah sendiri menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, dan setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Berarti kita berada di akhir zaman. Mengenai berakhirnya zaman, walau alam, jangankan kita, Rasulullah sendiri juga tidak mengetahui kapan zaman ini akan berakhir. Alhamdulillah saat ini kita berada dalam zona aman, zona nyaman. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, saudaranya, sahabatnya, umatnya, sampai kepada kita selaku pewaris risalahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ingat saja janji Allah, man sa'ala tariqan yabtaghi bihi ilman sahalallahu lahu ila jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya masuk ke dalam surga. Kita pegang hadis itu sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan melangkahkan kaki. Tujuannya apa? Yaitu untuk menuntut janji Allah bahwa sahalallahu dihalalkan oleh Allah lahu baginya masuk ke surga. Insya Allah orang yang selalu melangkahkan kaki dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menghalalkan masuk ke dalam surga. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hadis itu. Biarpun sekarang suasana dalam keadaan panas, Mekah, Madinah panas, tetapi tidak terasa Mekah, Madinah panas itu. Kenapa? Di sampingnya memang ada AC. Terus yang kedua, tujuan kita ke sana untuk melaksanakan ibadah. Makanya ketika fokus kita melaksanakan ibadah, Mekah, Madinah panas itu tidak terasa. Apakah terus halaman gitu ke Mekah, ke Madinah? Itu mah masuknya masalah ibadah, perilaku kudu beda-beda. Contoh, Allah memerintahkan sholat, zakat, puasa, kan naik haji itu syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Kenapa yang ujungnya haji diberi gelar, padahal sholat tidak, ya puasa tidak? Hanya diberi gelar itu tujuannya apa? Itu adalah simpan kroyu supaya umat Islam merasa bangga dengan kekayaannya sehingga pergi ke sana. Maka ditulislah hak di belakangnya, tulislah gelar hak, padahal nilainya sama dengan ibadah yang lainnya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Kenapa hanya naik haji? Ahli sholat di belakangnya tidak pakai S, ahli puasa tidak belakangnya tidak pakai P. Jadi itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu urusan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pada saat ini Bapak dan Ibu mempunyai konsep yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Konsep yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib yaitu undur makola wala tandur mankola. Perhatikan apa yang disampaikannya, jangan memperhatikan orangnya. Ada orang yang sepuguh tiba lagi kieu, sepuguh tiba lagi kaset, ada orang yang tidak akan berubah jadi gelis, itu kan aneh. Orangnya seperti ini, tapi kata Ali bin Abi Thalib, jangan perhatikan orangnya, tapi perhatikan apa yang disampaikannya. Dan insya Allah pada saat ini apa yang disampaikan lewat mulut saya itu adalah bahan renungan bagi saya yang menyampaikan dan bagi semua.
Tidak ada kelebihan antara bapak ibu yang duduk di sana dan saya di sini, tidak ada kelebihan sedikit pun, hanya kewajiban dari Allah yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling memberikan nasihat kepada hal-hal yang baik dan memberikan nasihat kepada masalah kesabaran. Judul pada saat ini mungkin kita bisa membacanya, konsep perjalanan kehidupan manusia. Siapakah manusia? Kita. Manusia itu disebut ada 5, ada insan, ada bani Adam, ada al-basarun. Nah, dikatakan manusia asal kalimatnya dari nisyan. Nisyan itu lupa, ditambahan mim, manusia. Maka sosok seperti ini adalah sosok yang biasa lupa. Jadi kalau kita misalkan lupa, nggak aneh, memang sosok seperti ini, seperti kita itu biasa lupa. Di dalam bahasa Arab, apabila suatu kalimat ditambah mim itu menunjukkan tempat. Seperti waladan, anak, mauludan, tempat lahirnya anak, yaitu di mana? Di Mekah. Jalasa, duduk, majlis, tempat duduk. Sajadah, sujud, masjid, tempat sujud. Jadi apabila ada kata kerja ataupun kata sifat ditambah mim di belakang, itu menunjukkan tempat dan menunjukkan sifat dari orang tersebut. Kita disebut nasia, ditambahkan mim, manusia, maka tempat lupa. Jadi kalau kita lupa itu kodrat dari Allah, wajar dari Allah. Tapi kalau lupa terus-terusan mah ya tidak seperti itu ya. Nah, makanya ada orang tua, ketika orang tua disuruh membeli sesuatu, nih nak catat beli ini gitu. Pas ternyata dibeli 5 macam, disuruh membeli 5 macam, pas datang cuma 4 macam. Mana satu macam lagi? Nasiate lupa, nasiate poho. Nah, nasiate poho, itulah poho itu nasiat. Ya, bisa dipahami? Nasiate poho, itu kan nasiat itu lupa, poho. Jadi poho. Tambahan mim, manusia itu tempat lupa. Jadi kalau kita misalkan lupa wajar, tapi tidak pelupa. Tapi lupa wajar. Sampai Rasulullah pun kan memberi contoh, kalau seandainya ada waktu sholat, terus kamu sholat, lalu kita udah 4 ataupun baru 3. Nah itu kan lupa. Maka Rasulullah memberikan ajaran sujud sahwi gitu. Ataupun ketika kita melaksanakan sholat, misalkan jadi imam berjamaah, maka imam salah itu 4, maka makmum memberitahu itu dengan laki-laki subhanallah, kalau perempuan cukup lepas, ini aja terdengar. Jadi artinya Rasulullah juga mengajarkan bahwa memang manusia itu lupa. Nah, konsep perjalanan manusia, wal asli innal insan, demi waktu, innal insan, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kenapa manusia dikatakan rugi? Sebab hidup manusia kita itu hanya 1,5 jam dibandingkan dengan perhitungan waktu di langit. Kana miqdarohu al-fasanah. Kehidupan di langit, kehidupan akhirat antara dunia itu perbandingannya di akhirat 1000 tahun. 1 hari di akhirat 1000 tahun. Di kita 1 hari 24 jam, di akhirat 1000 tahun. Maka para ulama mengambil kesimpulan kalau usia kita yang ada di muka bumi sekitar 60 tahun,
maka kehidupan manusia di muka bumi itu hanya 1,5 jam. Makanya manusia rugi. Kenapa? Karena dalam waktu 1,5 jam itu dituntut manusia untuk perbekalan, dituntut manusia untuk nabung, untuk siap-siap kembali bakal pulang ke hadapan Allah, pulang ke akhirat. Ternyata 1,5 jam tidak diperhatikan dengan baik, maka manusia itu rugi. Nah, makanya perlu kita mempelajari konsep perjalanan hidup masing-masing. Apabila nanti kita kembali pulang, sebab kita akan pulang. Apabila nanti kita kembali pulang kepada Allah, minimal kita mempunyai perbekalan. Jangan sampai rugi. Apa sebabnya dalam surat Al-Hasyr dikatakan ketika ruh kita mulai dari ujung kaki, terus ruh ini maju sampai lutut, dari lutut ruh kita itu maju sampai ke pinggang, dari pinggang ruh maju sampai ke dada. Nah, disinilah napas sudah mulai memburu. Mahega. Kenapa? Napas sudah di sini. Ketika napas tersebut sudah mulai di tenggorokan, maka terbuka mata kita dan ini mengganggu, tidak bisa ditutup lagi. Pada saat itulah diperlihatkanlah semua amal perbuatan yang telah dilakukan. Ketika perbuatan yang telah dilakukan di sana penuh dengan perbuatan maksiat, penuh dengan perbuatan menyimpang dari aturan Allah, maka di sana mayat akan menjerit, Robbi laula akhirtani ila ajali qarib fa asadaqum wa kum minas sholihin. Ya Allah, undurkan usiaku sedetik saja, kami akan beribadah, kami akan bersedekah, kami akan berinfak. Tapi kata Allah, la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa diundurkan usiamu. Sedetik pun tidak bisa diundurkan. Kenapa? Kelakuan kamu seperti itu. Aku berikan usia kepada kamu selama 60 tahun. Dipakai apa usia 60 tahun itu? Aku berikan usia kepada kamu selama 70 tahun. Dipakai apa 70 tahun itu? Sekarang tinggal rasakan akibat perbuatannya. Maka malaikat Ijrail mencabut ruh tersebut secara paksa. Dalam surat Al-Qiyamah, wal tafatis saku bisa, saking sakitnya berbelit betis kiri dan betis kanan karena merasakan rasa sakit yang tidak tertahankan ketika sakaratul maut, bagaikan malaikat Ijrail itu bagaikan mencabut duri dari mulai ujung kaki, terus dicabut melalui daging dan darah dan dibawa ke atas. Malahan dalam Al-Quran dikatakan paduku pukul orang tersebut oleh para malaikat. Maka beres keadaan menjerit, jangankan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, matanya terbuka melihat siksaan yang akan diperoleh. Lalu ruh tersebut keluar dibawa oleh malaikat Ijrail. Pas begitu nyampe ke langit pertama, ditanya oleh malaikat penjaga langit, "Hei Ijrail, ruh siapakah ini?" Ini adalah ruh orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ini adalah ruh orang-orang maksiat, musuh Allah. Pantesan ruhnya bau bajing seperti ini, kata malaikat. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tufatahu abwabu samawati hatta yalija bisamil hiya. Allah tidak akan membukakan pintu langit bagi orang-orang yang ingkar kepadaku, kata Allah. Jadi pintu langit ditutup, tidak dibukakan. Akhirnya ruh tersebut dilempar begitu saja dan akan hinggap di sijin, tempat yang paling rendah. Nah, di sanalah orang tersebut akan mendapatkan siksa yang pedih, yaitu siksa kubur. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang beramal soleh, begitu ruh mulai ada di tenggorokan, maka digambarkanlah semua amal perbuatannya.
sholatnya tepat waktu, sholatnya bukan hanya wajib tapi ditambah dengan rawatib, dibukakan pintu pahala sholat duhanya, dibukakan pintu tahajudnya, dibukakan berbagai macam amal baiknya. Malaikat Ijrail datang kepada calon mayat itu, Assalamualaikum ya hamba Allah. Dijawab oleh calon mayat, oleh kita semua, Waalaikumsalam. Ayu yaumin hada ya Ijrail. Nanti kita nanya, ayu yaumin hada ya Ijrail, hari apa ini Ijrail? Malaikat Ijrail menjawab, hada mawadah rahman, ini hari yang telah dijanjikan. Yuk kita kembali kepada kenikmatan Allah yang Allah telah sediakan untukmu, surga Jannatul Na'im. Diperlihatkanlah berbagai macam kenikmatan surga, maka orang tersebut tersenyum, lalu keluar ruhnya dari jasad, dibawa oleh malaikat. Begitu malaikat penjaga pintu langit di langit pertama bertanya, ruh siapa ini? Ruh hamba Allah, ya ruh yang taat kepada Allah. Maka pintu langit terbuka dan langsung para malaikat bertasbih, bertakbir, dan langsung Allah berfirman, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei hambaku, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam golongan surga. Nikmat kematian yang kedua. Nabi Ibrahim pernah bertanya, ya Allah, saya ingin melihat bentuk malaikat yang mencabut orang-orang yang ingkar kepada Allah, mencabut orang-orang kafir. Kata Allah, pejamkan matamu. Maka terpejam Nabi Ibrahim, bukakan matamu, kata Allah. Buka, begitu buka langsung Nabi Ibrahim menjerit dan pingsan. Setelah siuman, bangkit Nabi Ibrahim lalu berkata, ya Allah, jangankan engkau menyediakan siksa neraka, baru melihat wajah malaikatul maut yang mencabut nyawa orang kafir, sebenarnya itu sudah cukup siksaan baginya. Jelas kan? Jangankan engkau menyediakan neraka bagi orang yang ingkar kepada Allah, dengan melihat wajah orang kafir pun, wajah malaikat maut yang mencabut orang kafir, sebenarnya siksaan itu sudah cukup. Jadi artinya wajah yang mengerikan, yang menakutkan. Lalu kata Nabi Ibrahim, ya Allah, saya ingin melihat bagaimana bentuk malaikat yang mencabut nyawa orang-orang muslim. Pejamkan matamu, kata Allah. Pejam. Nabi Ibrahim buka sekarang. Begitu dibuka, Nabi Ibrahim menjerit juga dan pingsan. Setelah siuman, gimana Ibrahim, ya Allah, jangan kau menyediakan surga yang penuh dengan kenikmatan, dengan melihat wajah malaikatul maut saja yang mencabut orang yang beriman, itu sudah cukup pahala baginya. Jadi artinya dengan melihat wajah yang menyenangkan itu sudah cukup, ya Allah, pahala baginya. Kita tergolong mati yang bagaimana? Sedangkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim dikatakan, man kalama la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berakhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Saya bukan satu kali dua kali malahan mengadakan pencatatan sejak SMP. Sebab orang tua waktu dulu ngurus jenazah, ngamandian mayit, diajak ke orang tua, jangan kita bisa diajar di ayeuna ngurus jenazah, ayo. Akhirnya ngurus jenazah, ngamandian mayit, ngurus dengan almarhum bapak saya sejak SMP. Dari sejak SMP saya selalu memperhatikan orang yang meninggal dunia. Ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, tapi ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan wajahnya yang menakutkan.
Kata orang tua, nanti kamu bisa mengambil kesimpulan sendiri. Ada wajah yang tersenyum, ada yang menakutkan. Itu tergantung amalnya. Terus di daerah saya dulu ada makam besar, dan makam besar tersebut digali, dipindahkan makamnya sebab mau dibikin madrasah. Saya penasaran, saya daftar jadi penggali kubur, tukang milahkeun mayit. Ternyata saya menggali kubur, milahkeun mayit, ada yang harum kuburannya itu, tapi ada yang begitu juga sudah mulai berapa senti telah semerbak baunya. Pengalaman-pengalaman itu dikaitkan kepada hadis, dikaitkan kepada Quran. Ternyata orang yang ahli surga itu mati dalam keadaan tersenyum dan malaikatul maut datangnya seperti tadi. Tapi orang ahli neraka itu wajahnya menakutkan. Karena apa? Karena dia takut dengan siksa api neraka yang akan diterimanya. Tinggal PR kita, usaha kita, bagaimana agar kita masuk ke dalam surga sesuai dengan hadis tadi, yaitu man kalama akhirul kalam la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa apabila meninggal dunia berakhir dengan kalimat la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Dan ternyata itu bukan dihafalkan. Bukan dihafalkan kalimat la ilaha illallah. Bukan dihafalkan seperti itu. Tapi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yaitu mengisi perjalanan hidup manusia dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Itu kalimat la ilaha illallah itu sudah tertanam di dalam jiwa. Kita kembali dulu ke 10.000 tahun yang telah lalu. Di suatu tempat yang disebut jannah, yang disebut dengan surga. Pada saat itu ada bangsa jin dan ada bangsa malaikat. Allah berfirman kepada bangsa jin dan malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya kami akan menciptakan manusia di muka bumi. Malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Ya Allah, untuk apa Engkau menciptakan khalifah? Engkau menciptakan manusia di muka bumi yang kerjanya hanya mengocorkan darah, yang kerjanya hanya berbuat kerusakan. Kata Allah, tenang, nanti akan aku berikan petunjuk kepadanya. Barang siapa yang ikut petunjuk itu, maka dia akan terhindar dari perbuatan seperti itu. Akhirnya Allah menciptakanlah Nabi Adam. Lalu Allah menciptakan Siti Hawa. Kata Allah, ya Adam uskun, hei Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, tinggallah kamu di tempat ini dengan istrimu. Tapi ingat, wala taqraba hadihi sajarah, jangan kamu mendekati pohon ini. Itu awal-awalnya. Jangan kamu mendekati pohon yang ini. Para ulama mengambil asap itu namanya buah huldi. Padahal di dalam Al-Quran tidak disebutkan itu buah huldi. Sebab fokusnya bukan kepada pohonnya, tapi fokusnya kepada larangannya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wala taqraba hadihi sajarah. Hei Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di tempat ini, tapi ingat kamu jangan mendekati pohon ini. Jadi garis bawahi, jangan mendekati pohon ini, bukan jenis buahnya. Tapi setan dari golongan bangsa jin, papasafa min amri robbi, yang tidak mau turut, yang ingkar terhadap perintah Allah. Ketika Nabi Adam diperintahkan, ya malaikat isjudu li Adam fasajadu. Hei semua malaikat, sujud kamu kepada Adam.
illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau bersyukur, tidak mau sujud kepada Adam? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong, takabur, merasa diri lebih tinggi daripada Adam. Ya Allah, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Adam itu diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Kenapa saya harus sujud kepada Adam, sedangkan Adam diciptakan barusan, sedangkan saya diciptakan beberapa ribu tahun yang telah lalu? Kenapa saya harus sujud? Itu juga konsepnya bukan perintah sujudnya, tapi perintah membangkang terhadap perintah Allah. Jadi ya malaikat isjudu, hai sujud, dan semua para malaikat sujud. Sujud di sini bukan berarti sujud seperti sholat, tapi sujud di sana menghormati keberadaan Nabi Adam. Tapi kalau iblis tidak. Jadi iblis itu golongan bangsa jin, papa sama min amri robi. Golongan bangsa jin yang pertama menentang perintah Allah disebut iblis. Lalu dari iblis lahirlah setan sampai sekarang. Jadi yang pertama itu iblis itu yaitu bangsa jin yang menentang perintah Allah. Nah, ketika Nabi Adam tinggal di surga dengan Siti Hawa, kata Allah, la taqrabu hadhihi sajarah, kamu jangan mendekati pohon ini. Nah, di sanalah setan tadi karena merasa benci kepada Adam, akhirnya setan tersebut berusaha menggoda kepada Nabi Adam. Ini awal konsep kehidupan manusia itu dari sini, menggoda. Seorang nabi digoda oleh setan mental. Kenapa? Seorang nabi sudah berpasrah hidupnya dengan Allah, dekat dengan Allah, mendapat petunjuk dari Allah, maka setan menggoda itu tidak terpengaruh. Beberapa kali enggak berpengaruh. Hei Adam, sebenarnya kata Allah, kamu jangan memakan ini, sebab kalau kamu makan buah ini, istilahnya sebenarnya kamu akan kekal di tempat ini. Nah, sengaja Allah melarang itu supaya kamu jangan kekal di tempat ini. Maka silahkan makan aja buah yang bagus, buah yang enak. So, kamu dengan makan ini kamu akan punya kedudukan, kamu akan punya jabatan. Masalah urusan nanti sajalah. Yang penting kamu punya kedudukan, punya jabatan. Silahkan nih buah, kamu makan, digoda terus. Mental seorang nabi digoda oleh setan. Akhirnya setan menggoda kepada siapa? Kepada istrinya, kepada Siti Hawa. Makanya hati-hati nih istri. Pak, lihat, dulu saja mobilnya sudah expander, Pak, terus bawa kepala bagian. Nah, mulai tergoda nggak? Pak, lihat, dia kan jabatannya hanya apalah gitu, tapi lihat perhiasannya, gelangnya seperti dia berat beca. Bapak kan di kantor punya proyek, masa tidak bisa memberikan seperti itu? Pingin seperti itu. Nah, disinilah digoda. Dan ternyata terjadi korupsi besar-besaran saat ini itu adalah pengaruh istri kepada suaminya, dibimbing terus. Dan ternyata setan pun datangnya ke Siti Hawa. Siti Hawa bilang kepada suamimu, kalau ingin bahagia, ingin tinggal nyaman di surga, lebih baik makan buah itu buah yang paling enak. Sengaja oleh Allah kita jangan mau makannya, padahal itu buah yang paling enak. Gitu, menggoda kepada Nabi Adam, menggoda terus Nabi Adam. Akhirnya luluhlah hati seorang suami, luluhlah hati Nabi Adam. Nyatulah ke bapak pengalakan. Akhirnya ngalah. Setelah mengambil buah tersebut dan dimakan, ketika buah tersebut dimakan, setan bertepuk tangan merasa bergembira karena berhasil tujuannya, tapi Allah murka. Setelah mengetahui dimakan, maka Allah langsung berfirman, ihbitu ba'duhum li ba'din aduwwun, pergi kamu dari surga ini.
karena kamu melanggar aturanku. Pergi kamu. Maka ihbitu ba'duhum li ba'din aduwwun. Diturunkanlah oleh Allah Nabi Adam di Hijaz, India, dan Siti Hawa di Jabal Rahmah, itu di Bukit Mekah. Turunkan di sana. Dan setan pun turun. Ya Allah, berhubung kau telah mencap aku sebagai orang yang dilaknat, maka kata setan, saya akan ganggu anak cucu Adam sampai dia mengikuti ajaranmu, sehingga nanti akan menghadapi, akan menemukan engkau yang taat kepada engkau itu hanya untuk beberapa saat. Dan gak apa-apa engkau mengatakan aku dilaknat olehmu ya Allah, tapi saya minta izin hidup di muka bumi selama alam dunia berada. Jadi setan itu di zaman dulu sampai sekarang sampai nanti tidak pernah mati. Setan itu. Jadi kalaulah ada keluarga berencana, seharusnya keluarga berencana ada setan. Untuk bangsa jin, apa sebab bangsa jin itu tidak pernah mati, ada sampai sekarang. Dan bangsa jin setan itu bukan gaib, itu makhluk halus. Ya. Kalau Allah, surga, neraka itu gaib. Tapi kalau jin setan itu makhluk halus. Sehingga yuwaswisu fi sudurinas, saking halusnya bisa berbisik ke dalam hati manusia. Kalau kita punya ilmunya, kasat kita terbuka, maka yang halus tersebut bisa dilihat. Bakteri yang ada di tangan kita tidak terlihat, tapi kalau menggunakan alatnya, kaca pembesar bisa terlihat penuh dengan bakteri. Sama, setan juga, jin itu makhluk halus, tapi kalau dikatakan Pak kasat kita terbuka dan kita punya ilmunya, maka kita bisa bertemu dan bisa melihat. Sekarang itu bangsa jin, setan menggoda kepada manusia leluasa karena kita tidak melihat kepada mereka. Tapi nanti di padang mahsyar dikumpulkan manusia, terbalik, manusia bisa melihat sedangkan setan tidak bisa melihat. Makanya ada gungkeun cuma sirana ya gantian gitu, sekarang saya bisa melihat kamu. Nah, sejak itulah perjalanan kehidupan manusia mulai. Yang namanya berada di tempat baru, Nabi Adam di Hijaz, Siti Hawa di India, berada di tempat baru. Asalnya berada di jannah, asalnya berada di surga, sekarang diturunkan ke dunia, berada di tempat baru. Bingung kan? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mutasi pun ke suatu tempat, pas begitu masuk kan bingung. Orangnya tidak pada kenal, situasinya berbeda, bingung harus bagaimana saya. Nabi Adam pun protes kepada Allah. Ya Allah, saya harus bagaimana? Saya hidup di suatu tempat yang asing, maka saya harus bagaimana? Kata Allah, aku berikan kunci bagi kamu kehidupan, tapi kamu tolong hafalkan dulu doa ini. Sok dibimbing oleh Allah, dibimbinglah oleh Allah. Rabbana dolamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus oleh Nabi Adam, itu sebagai bukti tobat kamu kepadaku karena kamu telah melanggar aturanku, kata Allah. Terus di sana Nabi Adam berdoa. Nah, setelah Nabi Adam beristighfar kepada Allah, setelah Nabi Adam berdoa, kata Allah, maka Allah menurunkan hudan, menurunkan petunjuk. Paman tabi'ah hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hei Adam, biarpun kamu berada di tempat manapun, kalau kamu memegang petunjukmu, hidupmu akan nyaman, hidupmu akan tenang. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan merasa khawatir dan tidak merasa ketakutan kalau kamu memegang aturanku, kata Allah. Maka hudan diturunkanlah petunjuk dari Allah. Nah, sejak itu Nabi Adam mengikuti petunjuk dari Allah,
maka terus berkembang. Jadi saking kasih sayangnya Allah kepada manusia, Allah itu memberikan masalah dan memberikan solusinya. Contoh, ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus, berada dalam kegelapan, Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Dipimpin oleh Allah doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Artinya contoh bagi kita, kalau kita berada dalam suatu masalah sehingga kita berada dalam kegelapan, harus bagaimana, karena kisalah harus bagaimana, maka ingat kepada doa Nabi Yunus ketika Nabi Yunus berada di dalam kegelapan ikan paus. Doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan itu. Ketika suatu saat ada saudara kita, orang tua kita, ataupun kita sendiri yang menderita penyakit, dan penyakit tersebut sudah mulai menghalangi ibadah, dan penyakit tersebut istilahnya sudah terasa parah, ada doa Nabi Ayub. Robbi inni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Berikan kepada saudara kita, orang tua kita yang sakit parah, maka silahkan baca doa ini. Robbi inni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah. Itu kan petunjuk dari Allah. Dengan munculnya para nabi, Allah memberikan contoh peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi. Tujuannya apa? Supaya para nabi tersebut berdoa kepada Allah dan doanya bisa dipakai oleh kita sampai sekarang. Itulah konsep kehidupan manusia. Begitu manusia lahir ke muka bumi, manusia akan menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam kehidupan. Nabi Adam kan seorang nabi, kenapa tidak ditolong oleh Allah? Dipanglawankan supaya setan tidak mengganggu. Ataupun misalnya untuk apa Allah menciptakan pohon ini sehingga Allah mendatangkan larangan. Nah, itulah skenario dari Allah untuk menguji keimanan seseorang. Seperti Allah menciptakan babi, untuk apa Allah menciptakan babi? Kan itu haram. Itu untuk menguji keimanan seseorang. Silahkan kamu hidup di muka bumi, tapi ini jangan kamu makan. Yang ada di muka bumi itu innama khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di muka bumi silahkan kamu makan sepuasmu. Tapi ingat, hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmal khinzir. Aku haramkan bagi kamu hanya 4: darah, bangkai, daging babi, dan menyembelih bukan atas nama Allah. Cuma 4, yang lainnya silahkan kamu makan. Jadi kata Allah, silahkan kamu makan yang ada di muka bumi, tapi 4 ini jangan kamu makan, jangan kamu dekati. Nah, jauhi. Untuk apa Allah menciptakan itu? Ujian bagi manusia, mampu tidak menghalangi ujian ini, menghadapi ujian ini. Nah, jadi orang-orang yang memegang petunjuk dari Allah, hidupnya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hidupnya akan tenang, akan nyaman, tidak akan merasa susah, bebas saja segala sesuatu. Datang masalah, emang Allah sudah menentukan seperti ini. Nabi Adam juga, kenapa tidak ditolong oleh Allah? Memang sengaja kehidupannya seperti itu untuk menerima ujian dari Allah. Setelah diuji oleh Allah sampai Nabi Adam tidak kuat menahan ujian itu, tapi Allah masih memberikan kepada Nabi Adam, nih baca doanya, kalau kamu ingin bertobat dari dosa yang telah dilakukan, kasih doanya. Nah, maka ambil kesimpulan bagi kita, apabila kita mau berdoa, apabila kita mempunyai masalah, oh ada saya enggak punya masalah, wah dibohong.
Bohong kalau manusia mengatakan, oh saya mah hidup bebas, tenang, tidak punya masalah, bohong. Kenapa bohong? Karena Allah menetapkan sendiri, inna khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan manusia dan disimpanlah manusia di tempat yang penuh dengan masalah, yaitu dunia. Jadi dunia ini adalah tempat huru-hara, penuh dengan permasalahan. Ditambah lagi karakter manusia haluan jajuan. Karakter manusia itu selalu berkeluh kesah. Makanya tetap manusia itu punya masalah. Makanya kalau kita punya masalah, pertama istighfar. Beristighfar. Setelah istighfar, apakah kita mau cari konsep doa para nabi ataupun dengan bahasa Sunda pun, bahasa Indonesia pun, Allah itu akan paham. Yang penting adalah kehusuan kita. Nah, kembali kepada pokok. Jadi setelahnya Nabi Adam berkembang biak terus di muka bumi sampai sekarang, apakah setan berhenti? Tidak. Setan tidak pernah berhenti. Terus menggoda manusia. Tujuannya apa? Untuk mencari teman. Allah juga memberikan kepada manusia ujian-ujian. Ahasiban nas, kata Allah, ahasiban nas, apakah kamu mengira ayyakulu berkata amana billahi, beriman kepada Allah, fahum la yu'tanun, mereka tidak diuji? Apakah kamu mengira mengatakan kepada Allah, aku beriman kepada Allah, apakah kamu merasa tidak diuji? Allah akan memberikan ujian-ujian. Jadi orang yang beriman itu akan menghadapi berbagai macam ujian. Ingat para nabi. Nabi Nuh berdakwah. Siapa yang jadi musuh utama Nabi Nuh? Ternyata istrinya dan anaknya anak. Ditentang oleh keluarganya. Nabi Lut berdakwah. Ternyata Nabi Lut juga berdakwah ditentang oleh istrinya. Siapakah yang beriman? Yang beriman hanya 2 orang anak perempuannya. Itu dakwah. Nabi Ibrahim diangkat jadi nabi, berdakwah. Siapa yang menentang bapaknya? Ajar pembuat berhala. Sampai Nabi Muhammad pun berdakwah. Siapakah yang menentang? Pamannya, Abu Talib. Jadi setiap perjalanan kehidupan manusia akan menghadapi hambatan, ujian, berbagai macam gangguan. Nah, ketika kita menghadapi ujian itu, di sana setan akan datang dan masuk ke dalam hati kita. Daripada begitu, mah udah aja begini. Daripada kamu menderita ini, udah aja begini. Nah, di sanalah gangguan-gangguan. Daripada kamu hidup menderita seperti itu, daripada istrimu marah, daripada begini, sudah kamu lakukan ini. Itu godaan setan. Tapi kalau bimbingan Allah, paman tabi'ah hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, barang siapa yang ikut kepada petunjukku, maka kamu tidak akan merasa khawatir dalam kehidupan. Allah telah memenuhi kebutuhan setiap manusia. Kita punya pekerjaan, punya gaji, kebutuhan kita telah, padahal kebutuhan kita telah dipenuhi oleh Allah. Orang yang tidak punya pekerjaan pun kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Hanya yang belum dipenuhi oleh Allah adalah keinginan. Kalau keinginan belum dipenuhi oleh Allah. Tapi kalau kebutuhan hidup sudah dipenuhi semuanya oleh Allah. Kebutuhan hidup. Yang jadi beban bagi manusia itu ada keinginan. Maka kalau ada keinginan, silakan, kata Allah, berbanyaklah, berdekatlah dengan aku, dan aku akan kabulkan semua permintaanmu yang memang wajar, yang memang pantas kamu sandang permintaan itu. Ya, tapi kalau tidak pantas, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan saya pengganti Jokowi nanti 2024. Ya mual itu. Apa sebabnya? Allah tahu kalaupun jadi tidak akan mampu. Apalagi orang-orang yang beriman, kalau saya berdoa seperti itu, Allah
tidak akan ridho, tidak akan mengabulkan. Kamu akan sibuk, kamu akan lupa kepadaku nantinya. Kamu yang biasa bangun malam tahajud, kamu yang biasanya sholat duha, kamu yang biasanya sholat tepat waktu, kalau kamu diberikan kedudukan seperti ini, kamu akan lalai. Jangan. Kebutuhan kamu aku penuhi saja. Doa kamu untuk aku berikan di dunia dan nanti aku di akhirat disiapkan. Jadi orang yang beriman itu ya hidupnya telah ditata oleh Allah menghadapi berbagai macam ujian, dan ujian itu dengan keimanannya maka dia tidak akan merasa terbeban dengan kehidupannya, menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat la ilaha illallah di akhirul kalam itu bukan dihafalkan dari sekarang. Dihafalkan sekarang itu banyak kan majelis-majelis dikir kalimat lo. Ini namanya sosmed yang pengen kata eling dengan ajaran-ajaran dikir itu kan. Nah, kalimat la ilaha illallah itu diterapkan kepada diri sendiri. Contoh, suatu saat kita menghadapi masalah, berbagai macam masalah, maka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang menetapkan semua ini. Lalu bagaimana? Innallaha ma'as-sabirin, kesabaran dekat dengan Allah. Maka sabran jamila, kesabaran adalah lebih indah. Sabar terhadap ketentuan ini sambil bertawakal, berikhtiar, terus berusaha. Kalimat la ilaha illallah tertanam di dalam jiwa. Suatu saat Bapak naik motor ataupun naik mobil, pas di perjalanan banyak kempes. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mual kurutus mual kemek-kemekan, tapi menyadari, ya Allah, alhamdulillah selama ini bertahun-tahun saya pakai motor terasa nyaman, saya pakai mobil terasa nyaman. Sekarang saatnya saya diingatkan oleh Engkau untuk dekat kepada Engkau dengan adanya musibah seperti ini. Terkultus, terambat, tapi mengatakan la ilaha illallah, ini sudah menjadi ketetapan Allah. Saya sadar kepada Allah, tenang kan, nyaman. Jadi dalam keadaan kehidupan bagaimanapun, kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, artinya sadar bahwa diri ini diciptakan oleh Allah, sadar bahwa diri ini akan kembali kepada Allah, dan sadar segala sesuatu yang terjadi pada diri itu adalah ketetapan Allah, tujuannya untuk menguji keimanan kita. Kalau kita sudah di hadapan Allah, menurut Allah sudah beriman kepada Engkau, maka kamu mati dalam keadaan husnul khotimah. Kamu kembali kepadaku dan akan dikumpulkan. Kala sawfa ta'lamun summa kala sawfa ta'lamun. Itu ada dua kalimat, artinya kamu jangan ingkar, kamu akan binasa menghadapi siksaan di dunia, dan nanti di akhirat pun kamu akan kembali mendapat siksaan. Tapi bagi orang yang berbuat baik di muka bumi, maka di dunia mendapat kehidupan yang nyaman, apalagi nanti di akhirat nanti mendapat kehidupan yang nyaman. Jangan diukur segala sesuatu dengan urusan dunia. Kalau seandainya mendapat uang dibelikan, nanti sore habis, besok habis. Tapi kalau didasari dengan keikhlasan, ini ibadah kepada Allah. Jadi ibadahnya tidak hanya sholat saja, tidak hanya puasa saja. Semua perbuatan yang baik dan didasari dengan ikhlas, maka di sanalah Allah menurunkan rezekinya. Setiap kehidupan manusia Allah telah menjamin rezekinya. Maka tenang saja kita hidup di muka bumi, karena apa, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang nyamah nggak nyalakin cuma ibu-ibu sekarang tak bawa-bawa sekarang cuma ibu-ibu upami cekap, ya alhamdulillah dari ibu mengupingkan, ada cuma capek nyari semua. Ya, jadi kita simpulkan saja. Mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertarosan teh mung dua ada. Anu hiji mas pisan nama bahasa Sunda deh. Sering membaca
arti dari Al-Quran dan yang kita baca. Ya, surat misalnya di dalam surat ini adalah surat Al-Insyirah ayat 1. Alam nasroh laka sodok. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu kepada Nabi Muhammad. Nah, Allah itu kadang berkata kami, kadang berkata dirinya sendiri. Nah, maksud kami itu di sini siapa? Apakah Allah dengan para malaikat atau Allah sendiri atau hanya Allah itu saking sopannya bagaimana begitu ya? Nah, terus yang kedua, kalau orang yang hilang ingatan itu, apakah mereka itu akan merasakan siksa kubur begitu? Atau rohnya itu seperti apa nanti begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini ayat ini kayak gini. Dia jelas. Alam nasroh laka sodrok. Aku yang melapangkan dadamu. Itu kisahnya ketika Rasulullah hampir 6 bulan tidak menerima wahyu, sepi, sehingga Rasulullah itu merasa sesak dadanya. Kenapa Allah meninggalkan saya, tidak menerima wahyu? Apakah Allah tidak membenci? Terasa sesak, maka Allah menurunkan surat itu. Aku telah melapangkan dadamu. Diturunkanlah surat Al-Nasr dan surat Ad-Duha yang selalu bergandengan. Terus pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan kami? Kalau Allah itu maha kuasa, bisa menggunakan anak, kami, saya bisa menggunakan domir mutakalim al-ghoir. Artinya na ada alif. Bisa juga menggunakan na ada tasdid. Jadi artinya kalau apakah saya, kalaukah kami, itu kita mutlak hanya Allah. Hanya Allah. Bukan berarti Allah dan para malaikat, tidak, hanya Allah. Jadi menggunakan kami itu yaitu bukti kekuasaan Allah. Bisa aku, kata Allah, bisa juga kami, kata Allah. Jadi kalau mengatakan aku itu adalah sebagai zatnya Allah, mengatakan kami yaitu mengatakan robbuk, kekuasaan kami. Jadi semuanya banyak, termasuk penciptaan langit dan bumi. Kumaha atas sebenarnya? Ya, anu kedua. Oh, orang yang kehilangan akal, orang yang ODGJ sosmed, itu dihitung ketika dia sehat. Ketika dia mumayyiz, mulai dia terkena ataupun waktu wajib, usia 7 tahun dihitung. Terus sampai menjelang dia terkena gangguan seperti itu, maka dihitung berapa tahun. Nah, itulah yang akan dihisabnya oleh Allah. Kalau dia baik ya masuk surga, kalau tidak ya neraka. Yang waktu dalam keadaan hilang ingatan itu tidak ada perhitungan di hadapan Allah. Hilang ingatan ketika kita tidur kan hilang ingatan, tidak wajib sholat. Ya, ketika bangun sudah mulai kembali wajib sholat. Kan gitu. Ya, jadi kalau hilang ingatan dihitung berdasarkan waktu dia sehat. Maka silahkan, kalau ada permasalahan apapun, insya Allah saya jawab. Kenapa? Sebab di dalam Al-Quran itu adalah 30 juz, 114 surat. Itu semuanya petunjuk-petunjuk bagi manusia. Jadi permasalahan manusia semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya silakan, kalau memang yang belum dipahami bukan berarti saya bisa, tapi insya Allah berdasarkan ilmu yang saya baca dari Al-Quran, insya Allah mungkin bisa menjawab. Maka siapa yang ya tidak ada.
ditanya kurikulum aduh biasa jawab. Ya kalau tidak ada karena memang sebentar lagi waktu asar, jam sekarang jam 2:30, bentar lagi waktu asar. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini menjadi saksi biyaumil akhir. Kita berkumpul di tempat ini yaitu penuh dengan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita ikhlas. Kalau melihat orangnya justru aneh, tapi melihat apa yang disampaikannya, insya Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi saya simpulkan konsep perjalanan hidup manusia itu, yang pertama manusia tidak akan lepas dari berbagai masalah hidup di muka bumi. Dan yang kedua, Allah selalu memberikan solusi di dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Yang jadi masalah itu kita belum tahu solusinya bagaimana, maka bukalah Al-Quran. Solusi kehidupan manusia semua ada di dalam Al-Quran dan semua ada di dalam hadis. Sehingga pesan Rasulullah terakhir ketika mau meninggal dunia, Rasulullah berpesan, taraktu fikum amroini fa in tamassaktum lan tudillu abada bi kitabillah wa sunnatur rasul. Kalau kamu tidak ingin tersesat hidup di muka bumi, maka peganglah oleh kamu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Artinya Al-Quran jangan tinggalkan kita membaca Al-Quran. Alangkah ruginya kaum manusia kalau sehari terlewat bacaan Quran. Tolong catat nih bapak-bapak, ibu-ibu. Alangkah ruginya manusia kalau sehari terlewat baca Quran. Jadi sehari semalam dia 24 jam tidak pernah buka Quran, rugi kan manusia seperti itu. Maka minimal setelah sholat 5 ayat, ya. Atau sehari misalkan 5 ayat itu jadi masalah. Ya sehari 5 ayat, besoknya 5 ayat, besoknya 5 ayat. Itu karena pesan Rasulullah seperti itu. Terus yang kedua hadis Rasul. Hadis-hadis Rasul itu juga mengandung petunjuk, maka tidak ada salahnya ada yang nama gampang atau buka channel YouTube, oke, gampang. Hadis tentang ini muncul semua. Hadis tentang takbiratul ihram, bagaimana cara takbiratul ihram yang baik, hadisnya muncul. Ataupun Al-Quran tentang ini muncul nanti ayatnya. Gampang sekarang itu untuk mempelajari Islam, hanya yang berat itu niatnya, yang berat itu hatinya. Ya sekali lagi mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi yang dan umum bagi semuanya. Yang benarnya yakin dari Allah, salahnya dari kesalahan lidah saya sendiri. Insya Allah ngaji dengan saya itu tidak ada ketawa. Kenapa? Inna kasrota dohika tamutul qalba. Terlalu banyak tertawa maka akan mematikan hati, sehingga keluar dari tempat ini ilmunya tidak ada, tidak akan masuk, tetapi menjadi ingatan keluar keherina ketawa. Nah, kalau dengan saya tidak ketawa, kenapa? Karena ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul itu istilahnya tidak bisa diajak main-main. Sekali lagi yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kesalahan kita saya sendiri, mohon maaf. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Robbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya, barakallah. Mudah-mudahan bagi kita semua dapat menambah wawasan pengetahuan sehingga kita dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu kajian Muslim hari ini. Terima kasih atas kehadirannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam